Nah, dalam pengantar materi kali ini, dalam pelajaran ilmu kalam, khususnya materi kedudukan ilmu kalam dalam Islam, saya di sini hanya mempresentasikan sedikit saja tentang kedudukan di dalam kedudukan ilmu kalam itu sendiri. Di sini saya ada beberapa penjelasan tentang kedudukan ilmu kalam dalam Islam atau ilmu kalam itu sendiri, yaitu saya ada pengertian ilmu kalam dalam Islam, ada dasar-dasar kedudukan ilmu kalam dalam Islam, ada ruang lingkup ilmu kalam dalam Islam, sejarah kedudukan ilmu kalam dalam Islam, dan kedudukan ilmu kalam dalam Islam itu sendiri. Sebenarnya banyak, masih ada dalil-dalil, contoh, cara mempelajari atau cara mempelajari ilmu teologi itu sendiri gitu. Sebenarnya banyak sekali yang saya akan sampaikan, ataupun juga ada cara mengamalkan ya, mungkin sama saja seperti cara mempelajari ilmu teologi gitu. Nah, di sini kalau pengertian ilmu kalam dalam Islam itu sendiri sebenarnya banyak banyak banget gitu, apalagi kalau kalian cari referensi atau cari materi dalam berbagai aspek, contoh dari Google atau dari YouTube, dari buku, sebenarnya banyak sekali, tapi di sini saya hanya memaparkan sedikit saja yang akan saya sampaikan nanti, yaitu pengertian ilmu kalam menurut beberapa para ahli. Ada, kalau nggak salah ada 4 para ahli, dan yang satu lagi ilmu kalam menurut ilmu kalam secara umum. Nah, kalau dasar-dasar ilmu kalam sebenarnya banyak juga, tapi saya di sini hanya mengambil dasar-dasar ilmu kalam yang ada 4, yaitu ada Al-Quran, ada hadis, ada pemikiran manusia, dan ada insting. Nah, yang saya akan jelaskan nanti tentang dasar-dasar ilmu kalam hanya 4 itu saja. Nanti bisa kalian simak atau bisa kalian perhatikan di penjelasan selanjutnya. Semoga kalian bisa mengerti, walaupun hanya singkat, tapi semoga kalian sangat bermanfaat yang saya sampaikan nanti. Bisa juga kalian mencari lagi referensi-referensi yang lainnya. Nah, kalau yang selanjutnya ada ruang lingkup ilmu kalam dalam Islam. Nah, ruang lingkup ilmu kalam dalam Islam ini juga sangat banyak, tapi di sini saya hanya mempresentasikan atau menjelaskan hanya 4 saja, yaitu ada ilhiyat, ada nubuat, ada rohaniyat, dan ada samiyat. Nanti juga mungkin di situ akan dijelaskan satu persatu tentang ruang lingkup itu sendiri. Mungkin di sini saya hanya memaparkan satu persatu saja ya. Nah, yang selanjutnya ada sejarah timbulnya ilmu kalam dalam Islam. Nah, sejarah timbulnya ilmu kalam ini juga sebenarnya sangat luas ceritanya gitu. Tapi di sini saya hanya mempresentasikan sedikit saja gitu, hanya beberapa saja, hanya yang mungkin yang populernya saja yang saya sampaikan dalam materi ini, karena mungkin kalau dimasukkan semuanya terlalu banyak, jadi saya hanya singkat saja. Mungkin di materi-materi selanjutnya bisa kalian pahami, bisa kalian baca-baca, bisa kalian juga mungkin entar menambahkan atau mencari lagi referensi-referensi dari berbagai referensi gitu, karena sekarang kan kalian bisa mencari referensi dari berbagai referensi gitu, dari YouTube, dari Google, dari buku, dari apapun itu sekarang kan sudah banyak gitu. Nah, yang selanjutnya ada kedudukan ilmu kalam. Nah, ini mungkin materi yang paling inti karena saya di sini, yaitu materinya kedudukan ilmu kalam dalam Islam. Nah, kedudukan ilmu kalam dalam Islam ini juga bisa kalian cari referensi yang lebih banyak lagi mungkin, atau kalian bisa baca-baca lagi di mana
mau di YouTube, mau di buku, mau di apapun itu, kalian bisa baca-baca lagi karena di sini saya mungkin hanya menyertakan atau hanya menjelaskan sangat banget sedikit tentang kedudukan ilmu kalam dalam Islam gitu. Sangat singkat, mungkin singkat banget, tapi mudah-mudahan kalian mengerti ketika kalian nanti memperhatikan apa yang saya jelaskan tentang kedudukan ilmu kalam dalam Islam itu sendiri gitu. Nah, dan yang selanjutnya ada dalil-dalil. Nah, dalil-dalil juga, tapi di sini saya kalau dalil-dalil hanya menjelaskan atau hanya menyampaikan 2 saja di dalamnya, yaitu ada Al-An'am, surat Al-An'am ayat 1 dan surat Al-An'am ayat 2. Mungkin kalian semua juga atau teman-teman semua bisa mencari lagi dalil-dalilnya, karena saya yakin sangat banyak kalau kalian mencari lagi referensinya. Tapi di sini saya hanya menyertakan 2 saja dalil-dalil yang akan nanti saya presentasikan atau saya jelaskan gitu. Nah, semoga bermanfaat ya, walaupun hanya 2 gitu. Tapi kalau kalian ingin banyak lagi, kalian bisa bisa mencari referensi lagi yang lebih banyak gitu. Nah, adapun cara mengamalkan atau cara mempelajari tentang ilmu kalam ini atau mempelajari teologi Islam ini gitu. Sebenarnya kalau cara mempelajari atau cara mengamalkannya gitu, itu kembali lagi kepada diri kalian teman-teman semua gitu. Nah, kalau saya di sini mungkin ini secara umumnya atau secara materi yang saya sampaikan kali ini tentang ilmu kalam atau teologi Islam. Jadi nanti saya akan sampaikan menurut ilmu kalam gitu, cara mempelajarinya atau cara mengamalkannya gitu. Itu juga sangat banyak dan rinci gitu, tapi mungkin saya nanti menjelaskan atau mempresentasikannya hanya sedikit saja atau hanya singkat saja, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menyimaknya, bisa memperhatikannya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian gitu. Tapi ya lebih baik lagi yang sudah saya sampaikan dari awal, kalian cari aja referensi-referensi yang mungkin lebih membantu kalian gitu, dari mana saja referensinya gitu, mau dari buku, mau dari YouTube atau mau dari apapun, sebenarnya sama aja, tinggal bagaimana kalian mempelajarinya gitu. Sebenarnya masih banyak ya, adapun contoh. Nah, adapun juga contoh dari kedudukan ilmu kalam dalam Islam sangat banyak kalau dicari gitu, kalau mencari. Nah, tapi di sini saya hanya mungkin lebih kepada, kalau contoh saya di sini lebih kepada pada saat kejadian kedudukan ilmu kalam atau pada saat ilmu kalam itu gitu, maksudnya contoh kejadiannya gitu. Saya nanti kedepannya pas saya mempresentasikan atau menjelaskan, saya menyertakan contohnya ketika contoh pada saat kejadian Ali bin Abi Thalib sama Utsman bin Affan. Mungkin kalian bisa membaca lagi pada saat Ali bin Abi Thalib, pada saat Utsman bin Affan, itu juga banyak sih, ada di 25 Nabi atau di YouTube, di buku juga banyak sebenarnya gitu. Saya ngambil dari Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan pada saat kejadian pengangkatan khalifah atau pada saat persoalan politik ya. Saya ngambil dari situ kalau masalah contoh-contoh dari kedudukan ilmu kalam gitu. Terus yang selanjutnya jenis dan macam-macam, yaitu tadi sudah saya sampaikan dasar-dasar, mungkin saya di sini mencantumkannya dasar-dasar kedudukan ilmu kalamnya gitu. Sebenarnya kalau
membicarakan tentang ilmu kalam ini sangat banyak dan sangat luas gitu. Saya juga di sini mungkin baru belajar tentang ilmu kalam gitu. Mungkin teman-teman bisa belajar lebih jauh, lebih banyak dari saya karena saya hanya menyampaikan hanya beberapa saja, dan mungkin itu juga hanya bagian dari begitu banyak tentang ilmu kalam, dan saya sebenarnya kebagian materinya hanya kedudukan ilmu kalam dalam Islam, tapi di dalamnya saya menyertakan pengertian, dasar-dasar ruang lingkup, terus sejarah timbulnya sama kedudukannya gitu. Kenapa saya menyantumkan semua itu? Karena kalau hanya kedudukannya saja, menurut saya mungkin ketika kita mempelajari kedudukan ilmu kalam, kalau kita belum mengetahui ilmu kalamnya itu apa gitu, terusan dasar-dasarnya seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa, dan sejarahnya mungkin itu agak kurang apa ya, kurang nyambung gitu. Tapi kalau disusun dari pengertiannya baru ke kedudukannya, mungkin itu akan lebih jelas dan akan lebih dimengerti gitu. Kalau saya langsung membahas tentang kedudukan, mungkin itu akan kurang dipahami oleh teman-teman semua. Jadi saya di situ menyantumkan dulu pengertian, dasar-dasar sampai ke kedudukan ilmu kalam dalam Islam, agar teman-teman semua mengerti apa yang saya sampaikan sampai ke materi intinya, yaitu tentang kedudukan ilmu kalam dalam Islam. Semoga pengantar materi yang saya sampaikan kali ini untuk di penjelasan selanjutnya teman-teman semua mengerti dan dapat dipahami. Teman-teman bisa apa ya, bahasanya bisa diperhatikan nanti selanjutnya tentang penjelasan-penjelasan. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang definisi sampai ke penutup gitu. Nanti teman-teman di situ bisa bisa diperhatikan gitu. Mudah-mudahan kalian mengerti dan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, pesan dari saya, kalian boleh mencari referensi-referensi dari yang lainnya gitu. Terima kasih.